hapuskan dosaku. Ibadah pada hari ini dengan berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, kembali anak-anakmu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sukacita yang luar biasa Bapa, karena Engkau telah bangkit. Kebangkitan-Mu Bapa yang kami harapkan pada saat ini, dan Engkau juga menyertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah pada hari ini di dalam tangan pengasihan Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah membuka dengan doa. Kita mau masuk di pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, kita menyanyi dulu satu lagu, Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Mau dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Mau dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Bila sudah dapat, biarkan Alkitab kita terbuka, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami anak-anak Tuhan agar kami mengerti akan firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat
untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatnya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Halo adik-adik terkasih. Tahukah adik-adik mengapa para perempuan yang datang ke kubur Yesus merasa ketakutan? Apa yang mereka alami di kubur Yesus? Iya, adik-adik benar. Dari cerita yang baru saja kita dengar, adik-adik mengetahui saat para perempuan itu datang ke kubur Yesus, terjadilah gempa dan batu besar yang menutupi kubur Yesus terbuka.
para perempuan itu melihat bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur. Semakin mereka merasa ketakutan melihat ada malaikat yang mukanya berkilauan dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Janganlah kamu takut, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak dapat dikalahkan oleh maut. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk mengalami penderitaan di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu nyata dan benar terjadi adik-adik, bukan hanya cerita, dongeng, atau cerita hayalan. Jadi janganlah takut menjalani kehidupan ini, karena janji Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam suka maupun duka. Dan hari ini kita semua mendapat kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang telah datang untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus bangkit menjadi juru selamat bagi yang percaya dan mau mengikut Dia. Nah, adik-adik terkasih, mari kita ungkapkan sukacita kita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik bisa menyampaikan berita sukacita ini dengan melalui perkataan maupun melalui perbuatan dan juga doa. Saat ini kakak mengajak adik-adik untuk berdoa sebagai ungkapan sukacita kita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa agar di dunia ini semua orang berhenti untuk berbuat jahat. Dan hari ini aku sangat senang melihat semua orang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Aku berdoa agar semua orang juga bersyukur untuk pengorbananmu di kayu salib yang telah menebus dan menyelamatkan kami yang sering berbuat jahat. Amin. Nah adik-adik, itu tadi firman yang sudah disampaikan oleh Kak Uli. Tentang apa tadi, ayo? Apa Kak? Tentang Kebangkitan Yesus. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus akan menyertai kita sampai Akhir zaman. Itu harus ingat ya. Tuhan Yesus itu sudah disalib, sudah dikubur, mati kan dikubur, tapi bangkit lagi. Itu karena apa? Karena dosa kita. Tapi sekarang kita sukacita, kita menang, kita sudah menang dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu bersyukur terus karena Tuhan telah menyertai kita sampai akhir zaman. Ya Kak? Iya Kak, dan janganlah takut menjalani kehidupanmu, sebab janji Tuhan selalu menyertai kita, menyertaimu dalam suka maupun duka. Oke Kak, kita respon firman tadi, kita memuji nama Tuhan yuk, sebab Dia hidup.
tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberkati kehidupan kami, anak-anak Tuhan, hingga boleh kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, membaca, mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami boleh melaksanakan, melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Atas semua kebangkitan-Mu kami boleh bersuka cita, bersyukur untuk menerima Yesus menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus, di dalam sukacita kami pada hari ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja dimanapun berada, bagi bangsa negara kami, bagi para pemimpin kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam kondisi juga keadaan kami pada saat ini di mana ada kerusuhan, sakit, penyakit, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan di dalam menghadapi segala situasi yang ada. Terkhusus Tuhan kami berdoa bagi gereja kami, gereja GPD Kota Gunung Kayu. Lindungi kami Tuhan, Kau jaga pelihara kami, Kau berkati segala yang melayani-Mu di dalam gereja ini, baik pendeta, baik presbiter, baik LK, baik anak-anak Tuhan yang ikut melayani di dalam segala yang Tuhan sediakan bagi kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi anak-anak Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Berkati Tuhan di dalam kehidupan kami, aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan menjaga memelihara kami. Dan berkati kedua orang tua kami. Berikan rezeki, berikan kesehatan, berikan kemampuan, kesabaran di dalam membimbing, menjaga, memelihara kami anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak klien kami, terkhusus yang pada saat ini melayani Kak Catur, Kak Yuris. Biarlah Tuhan menjagakan mereka kami, agar kami senantiasa boleh memberitakan firman-Mu Tuhan di hari-hari ibadah yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan juga kami berdoa bagi Kak Pia dan juga Om Panus. Tuhan, di dalam doa serapan kami ini, kami memohon, kami menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan. Biarlah Engkau yang bekerja, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, dan aktivitas kami pribadi, lepas pribadi. Ini Tuhan banyak permohonan kami, banyak permintaan kami, tapi Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan dan kami inginkan. Semuanya biarlah atas kehendak-Mu. Dan sempurnakanlah doa kami ini Tuhan dengan doa yang Kamu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kuasa
demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Wow, hebat. Nah, itu contoh adik-adik ya. Kalau kita ada tugas, ada pesan dari kakak-kakak layan, kita harus kirim adik-adik. Apalagi minggu depan kalau ada yang mau ngirim misalnya tugas atau lagu pujian, boleh nanti dikirim ke kakak-kakak layan. Kemudian mau sharing berbagi berkat yang dalam seminggu ini mendapatkan berkat apa, silahkan dikirim ke kakak-kakak. Jadi adik-adik nanti akan menjadi berkat bagi orang lain yang melihat YouTube kita. Nah adik-adik, sebelum kita tutup dengan doa, kita memuji nama Tuhan lagi dengan lagu berjudul Yesus Bangkit dan Menang. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, menerima firman-Mu. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami serahkan kehidupan kami satu minggu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.